Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah bahas ya, sudah sampai ke 4 pintu rezeki dalam proses kuantum rezeki kita, dalam proses pelompatan rezeki kita. Dan pada hari ini insya Allah kita akan bahas pintu yang kelima dan keenam. Yang kemarin kita sudah bahas ada 4. Yang pertama adalah bahwa pintu rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun, dengan keadaan kondisi apapun ya, bahwa Allah sudah memberikan rezeki itu ya kepada kita semuanya. Baru yang kedua bahwa rezeki itu kita bisa dapatkan dengan cara berikhtiar, dengan cara berusaha. Baru yang ketiga adalah rezeki karena kita banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita ya. Yang keempat adalah rezeki yang tak terduga-duga. Wa may yattaqillaha waj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang tidak terduga-duga, tiba-tiba aja ada gitu ya. Kita mintanya A, dikabulkannya B. Kita mintanya C, dapatnya D. Nah, itu tak terduga-duga, itu begitu. Baru sekarang kita bahas yang ke-5, yaitu rezeki. Pintu rezeki karena kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi penghalang masuknya rezeki kepada kita itu karena adanya dosa-dosa kita, karena maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar adalah kuncinya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nuh ayat yang ke-10 sampai dengan dalam surat Nuh ya, ayat yang ke-10 sampai dengan 12, Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi kalau kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita harta yang banyak ya, dengan cara menurunkan kepada kita, mengadakan kepada kita kebun-kebun ya untuk kita, dan sungai-sungai, yang tentunya makna dari kebun-kebun dan sungai-sungai itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa rezeki-rezeki di sekitar kita. Jadi istighfar itu akan menjadi pintu masuknya rezeki kita juga, karena kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita tumpuk yang akan menghalangi rezeki kita ya. Makanya dengan istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah mudah-mudahan rezeki kita bisa masuk kepada kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Makanya kita dianjurkan juga untuk banyak-banyak berdoa di saat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau sudah diampuni dosa-dosa kita, kita akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan rezeki kita. Ini pintu yang ke-5. Nah, pintu yang ke-6, saudara-saudara sekalian, adalah pintu rezeki karena sedekah kita. Ya, ini sering sekali ya
diucapkan ya, tapi karena kita hanya sekedar memahami bahwa sedekah itu bisa menambah rezeki kita ya, tidak bisa kita maksimalkan ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang kan kita hanya tahu kalau kita sedekah rezeki kita akan bertambah, udah sampai di situ aja pemahaman kita, tapi nggak pernah kita aplikasikan. Nah, makanya mulai dari sekarang kita aplikasikan sedekah itu dengan cara-cara yang baik, karena Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 245 ya, Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kalau kita meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, maksudnya di sini sedekah kita, infak kita, ya zakat kita, ya, pinjaman yang baik dari sisi barangnya, zatnya, kemudian cara mendapatkannya dan cara memberikannya dengan baik pula. Karena berapa banyak di antara kita yang bersedekah ya, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah lanjutannya di 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini tentang cara-cara kita bersedekah ya, tidak boleh kita bersedekah itu dengan sembarangan sekedar sedekah saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu ya, dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ya, kita sedekah tersebut-sebut, itu udah saya kasih itu kemarin itu 2 juta, sebut-sebut. Itu kalau nggak saya kasih udah mati dia. Nah itu kan yang nggak baik, cara yang nggak baik ya. Kita sebut-sebut, kemudian dengan kita sebut-sebut itu melukai perasaan yang sudah kita berikan. Ya. Ini Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk bahwa kalau kita bersedekah itu ya dengan cara yang baik. Janganlah kita merusak sedekah kita dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer juga nggak boleh kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Maka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita sedekahnya itu disebut-sebut, menyakiti orang yang kita sedekahi, kemudian juga kita pamer, kita ria, ya nggak ikhlas, maka seperti perumpamaan seperti batu yang licin yang dihinggapi debu, kemudian datang hujan deras, maka hilanglah debu itu. Jadi nggak ada gunanya. Nah, makanya Allah mengatakan tadi di surat Al-Baqarah ayat yang ke-245 dengan cara yang baik juga, ya dengan baik. Yang kita pinjamkan itu, yang kita sedekahkan itu dengan cara yang baik. Nah, jadi inilah pintu yang ke-6, yaitu pintu dengan sedekah. Dan kita tahu bahwa sedekah itu bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, pahala di sini bukan hanya sekedar pahala kebajikan yang Allah berikan di akhirat, tetapi juga bisa kita dapatkan juga di dunia. Maka kita yakini dengan bersedekah kita, 1.000 rupiah yang kita sedekahkan, maka insya Allah kita akan kembali kepada kita dengan jumlah yang berlipat ganda. Bisa 70.000, bisa 700.000. Apalagi Ramadan ini nih, ayo sama-sama kita banyak sedekah. Ya, karena pahalanya banyak dan ganjarannya juga banyak. Siapa tahu itu malah menjadi pintu rezeki kita yang selama ini kita tidak bisa kita maksimalkan. Jadi pintu yang ke-6 kita bisa maksimalkan dengan cara memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi besok di pintu yang ke-7 dan 8. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.